Ternyata ada loh kota-kota di dunia yang menurut kita indah, ramah dan asri ternyata justru menjadi kota yang tidak ramah lingkungan. Dan nggak disangka, Jakarta berada dalam 5 besar dari kota-kota tersebut. Mau tahu kota apa aja yang ada di dunia ini yang masuk dalam kategori kota tidak ramah lingkungan? Ikuti terus video ini sampai habis dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cibo, terima kasih sudah mengklik video ini. Kota yang pertama adalah New Delhi. Jadi gini Bo, New Delhi itu kota di India yang kebangetan dan nggak ramah lingkungannya. Mungkin kamu pernah dengar soal polusi udara yang parah di sana itu kan? Nah, polusi udaranya tuh levelnya ngelebihin banget gitu, Bo. Bulan-bulan tertentu aja, udara di New Delhi itu kayak berasa nongkrong di depan knalpot mobil yang asapnya terus ada. Ini gara-gara ada banyak banget faktor yang bikin polusi udaranya tinggi. Misalnya, orang-orang di sana itu suka bakar biomasa. Itu loh yang kayak sampah atau kayu bakar gitu. Terus ada juga polusi udara dari kendaraan bermotor yang banyak banget ngelintas di sana. Emang gokil sih. Selain polusi udara, polusi air juga jadi masalah serius di New Delhi, Bo. Sungai Yamuna yang mengalir di situ tuh udah tercemar banget sama limbah rumah tangga, limbah industri, dan pertanian. Jadi air di situ tuh udah nggak sehat lagi lah. Bahkan buat ekosistemnya juga terancam, Bo. Masalah lainnya adalah pengolahan limbah yang parah di New Delhi. Jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduknya yang banyak itu nggak bisa diatasi dengan baik. Akibatnya tempat pembuangan sampahnya udah penuh banget. Bayangin aja deh, tumpukan sampah yang nggak ada habisnya pasti bikin ogah banget gitu. Nggak cuma itu, populasi penduduknya yang banyak juga jadi masalah. Makin banyak orang, makin banyak juga kendaraan yang bermacetan di sana. Nah, macetnya ini Boh, bikin emisi gas buangnya itu naik tinggi. Jadi udaranya tambah nggak sehat. Terakhir nih, penebangan hutan juga bikin lingkungannya kacau. Kayaknya mereka kebanyakan mikirin perkembangan kota kali ya, dan lupa sama pentingnya hutan. Akibatnya, hutan-hutan di sekitar New Delhi banyak yang dirobohin buat bangun gedung atau tempat tinggal. Kurang pikirin dampaknya ke lingkungan gitu deh orang-orang di sana. Nah, jelasnya Bu, New Delhi punya banyak banget tantangan dalam menjaga lingkungannya. Harus ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat buat ngatasi masalah ini. Mereka harus sadar banget kalau pelestarian lingkungan itu penting dan nggak boleh ninggalin yang namanya pengelolaan sampah dan udara bersih. Nah, kota selanjutnya adalah Beijing. Kota ini berada di Tiongkok, yang bikin lingkungan jadi nggak oke banget deh, Bo. Jadi Beijing emang terkenal dengan masalah polusi udaranya yang pas. Bayangin aja, udara di Beijing itu sering kali kayak kita nangkring di tengah jalanan yang penuh asap. Ini semua gara-gara banyak banget faktor yang bikin polusi udaranya nyaris nggak bisa ditolerir lagi. Mulai dari emisi mobil-mobil yang kayak sedang mengadu kecepatan di sirkuit Formula One gitu dah, sampai polusi dari industri yang tumbuh pesat di sana. Parah abis, Bo. Bukan cuma polusi udara aja nih, polusi air juga jadi permasalahan serius di Beijing. Sungai-sungai yang mengalir di kota ini udah tercemar parah oleh limbah industri, limbah rumah tangga, dan bahan kimia berbahaya lainnya, Bo. Air yang semestinya sehat dan bersih jadi nggak layak minum lagi di sana. Ekosistem airnya juga jelas jadi terancam. Masalah lainnya adalah pengelolaan limbah yang nggak efektif di Beijing. Banyak banget sampah yang dihasilkan oleh jumlah penduduk yang super banyak di sana. Nah, sistem pengelolaan limbahnya nggak mampu menangani sampah sebanyak itu. Akhirnya, jadilah tumpukan sampah yang nggak habis-habis. Bisa dibayangin kan, gimana nggak betenya kalau kita berada di sana. Bukan cuma itu, Bob. Pertumbuhan populasi yang cepat dan urbanisasi yang kacau juga bikin masalah lain di Beijing. Jalanannya tuh makin macet tiap harinya. Sampai-sampai kita bisa ngerasain semprotan knalpot yang nggak enak di hidung. Macetnya ini bikin emisi gas buangannya makin tinggi. Jadi kualitas udaranya makin parah. Terakhir nih, penebangan hutan juga jadi masalah di Beijing, Bu. Kayaknya mereka terlalu fokus sama pembangunan kota. Jadi hutan-hutan di sekitar Beijing itu banyak yang ditebang buat bangun gedung dan infrastruktur lainnya. Nggak ada perasaan banget sama kelestarian lingkungan deh pokoknya. Intinya, Beijing punya banyak banget masalah lingkungan yang harus dihadapi.
Kota selanjutnya adalah Lagos di Nigeria yang emang nggak begitu peduli sama lingkungan, Bo. Lagos itu termasuk salah satu kota nggak ramah lingkungan banget deh. Tahu nggak kamu? Pertama-tama, sanitasi di Lagos tuh bener-bener parah. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan kurangnya infrastruktur sanitasi yang memadai bikin masalah banget. Jadi, limbah manusia tuh seringkali nggak diurus. Gimana bisa bersih kalau gitu? Selain itu, polusi air juga jadi masalah serius di Lagos, Po. Sungai-sungai dan pantai-pantainya udah tercemar banget sama limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Air yang harusnya sehat buat minum atau buat ekosistem, sekarang udah nggak aman lagi. Ini bikin lingkungan di sekitar Lagos itu terancam. Masalah berikutnya adalah polusi udara. Jumlah kendaraan bermotor yang banyak dan industri yang nggak ramah lingkungan bikin kualitas udara di Lagos makin buruk. Udara di situ jadi berasa kayak menghirup asap knalpot yang nggak berhenti-berhenti. Ini nggak cuma ngancam kesehatan warganya, tapi juga ngerusak lingkungan. Selanjutnya, deforestasi atau penebangan hutan juga jadi isu serius di Lagos. Kayaknya mereka kurang memperhatikan pentingnya pelestarian hutan. Hutan-hutan di sekitar kota udah banyak yang dirobohin buat ekspansi kota. Pembangunan infrastruktur dan aktivitas manusia lainnya jadi hilang deh tempat tinggal berbagai spesies dan ekosistem yang begitu berharga. Nah, ini kota yang kita tunggu-tunggu, yaitu Jakarta. Jakarta punya beberapa masalah yang bikin Jakarta kurang ramah lingkungan. Pertama, polusi udara di Jakarta tuh nggak main-main nih, Po. Jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan dan industri yang mengeluarkan emisi berbahaya bikin udara di Jakarta tuh tercemar banget. Udara yang kita hirup itu setiap harinya jadi kayak ngisep knalpot mobil yang ngasap terus lah. Rasanya nggak nyaman banget deh. Masalah selanjutnya itu jelas saja adalah banjir. Jakarta sering banget diguyur hujan deras dan banjir itu udah jadi masalah kronis sih di sini. Pertumbuhan kota yang nggak terkendali, kurangnya paru-paru kota, dan drainase yang buruk bikin air hujan susah banget diserap. Akibatnya, kita sering lihat jalan-jalan jadi semacam kolam berenang. Pengelolaan sampah juga jadi masalah di Jakarta. Jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat yang super banyak kadang ditangani dengan nggak baik. Beberapa tempat pembuangan sampah atau TPA udah melebihi kapasitasnya. Dan itu bikin tumpukan sampah yang nggak selesai-selesai. Harusnya ada usaha lebih besar buat daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih efektif, ya nggak? Terakhir dari Jakarta, perubahan tata guna lahan juga jadi permasalahan. Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur dan perumahan seringkali mengorbankan lahan hijau dan hutan di sekitar Jakarta. Hilangnya habitat alami juga bisa berdampak buruk pada keanekaragaman hayati dan kualitas udara. Kota selanjutnya adalah Lagos. Loh, bukannya Lagos sudah? Bukan, ini Lagos yang lain. Lagos ini berada di Portugal. Meskipun Lagos lebih cenderung ramah lingkungan, tetap ada beberapa aspek yang bisa dibilang kurang oke, Bo. Pertama, masalah polusi udara tetap ada di Lagos, meskipun bukan sebesar kota-kota besar lainnya. Tetapi ada emisi kendaraan dan industri yang berkontribusi pada polusi udara. Udara di sekitar jalan-jalan utama bisa terasa kurang segar karena asap knalpot dan partikel polutan. Selain itu, pengelolaan limbah masih menjadi perhatian di Lagos. Beberapa daerah mungkin masih menghadapi tantangan dalam mengelola limbah secara efektif. Meskipun ada upaya daur ulang dan pengelolaan sampah, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengoptimalkan sistem pengelolaan limbah di sana, Bu. Pertumbuhan pariwisata yang pesat juga bisa menimbulkan tekanan pada lingkungan alam di sekitar Lagos. Adanya lonjakan kunjungan wisatawan dapat mengakibatkan peningkatan penggunaan air, energi, dan generasi limbah. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa berdampak negatif pada ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, perubahan tata guna lahan juga bisa menjadi masalah di Lagos. Pertumbuhan pembangunan dan ekspansi kota kadang-kadang mengorbankan lahan hijau dan habitat alami. Meskipun Lagos berusaha menjadi kota yang lebih ramah lingkungan, tetap ada tantangan yang harus diatasi. Penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat dan melibatkan pemerintah serta komunitas dalam memperbaiki praktik lingkungan harusnya. Dengan kerjasama dan upaya bersama, Lagos bisa jadi kota yang lebih ramah lingkungan di masa depan. Nah, itulah 5 kota tak ramah lingkungan di dunia. Kota mana lagi yang menurut kalian yang lebih parah dari 5 kota tersebut?
Coba info di kolom komentar. Like video ini bila kalian suka dan dislike kalau nggak setuju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.